Soal studi kasus pengantar basis data. Soal nomor 1, sebuah universitas ingin membuat sistem informasi akademik untuk mengelola data mahasiswa, dosen, dan program studi. Setiap dosen memiliki NIDN, nama, departemen, dan email. Setiap mata kuliah memiliki kode jadwal, kode mata kuliah, NIDN dosen pengajar, ruangan, dan waktu. Pertanyaannya, A. Identifikasi entitas yang ada dalam sistem informasi akademik tersebut. B. Tentukan atribut-atribut yang dimiliki oleh setiap entitas. C. Buatlah skema tabel relasional lengkap dengan kunci utama PK dan kunci asing FK untuk setiap tabel. D. Jelaskan relasi antar tabel, one to many, one to one, many to many. Soal nomor 2, suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa tidak harus mengikuti suatu mata kuliah. Setiap mahasiswa biasanya mengikuti beberapa mata kuliah. Suatu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen dan seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, dan seorang dosen harus mengajarkan suatu mata kuliah. Pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Sedangkan mata kuliah diperlukan informasi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, sedangkan dosen diperlukan juga informasi tentang kode dosen, nama dosen. Pertanyaannya, buatkan ERD-nya dengan langkah-langkah seperti ini. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. 2. Menentukan atribut-atribut key dan masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. 4. Menentukan derajat dan cardinality rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. 5. Melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Jawaban nomor 1. A. Identifikasi entitas adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal kuliah. B. Atribut-atribut pada setiap entitas mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, program studi. Dosen adalah NIDN, nama, departemen, email. Mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dosen pengampu. Jadwal kuliah, kode jadwal, kode mata kuliah, NIDN dosen pengajar, ruangan, waktu. Skema tabel relasional. 1. Tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ada NIM, menggunakan tipe data integer, nama, menggunakan tipe data varchar, tanggal lahir, menggunakan tipe data date, alamat, menggunakan tipe data teks, program studi, menggunakan tipe data varchar. Di dalam tabel mahasiswa, di dalam tabel mahasiswa, NIM termasuk primary key-nya. Tabel dosen, di dalam tabel dosen, NIDN menggunakan tipe data varchar, nama menggunakan tipe data varchar, departemen menggunakan tipe data varchar, email menggunakan tipe data varchar. Di dalam tabel, primary key-nya adalah NIDN. Tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah adalah kode mata kuliah menggunakan tipe data varchar, nama mata kuliah menggunakan tipe data varchar, jumlah SKS menggunakan tipe data integer, dosen pengampu menggunakan tipe data varchar. Di dalam tabel mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliah dan foreign key-nya adalah dosen pengampu. 4. Jadwal kuliah. Di dalam jadwal kuliah
ada kode jadwal, kode mata kuliah, NIDN dosen, pengajar, ruangan, waktu. Kode jadwal menggunakan tipe data varchar, kode mata kuliah menggunakan varchar, NIDN dosen menggunakan tipe data varchar, pengajar menggunakan tipe data varchar, ruangan menggunakan tipe data varchar, waktu menggunakan tipe data datetime. Primary key di dalam jadwal kuliah adalah kode jadwal, foreign key adalah kode mata kuliah dan NIDN dosen. D. Relasi antar tabel. 1. Mahasiswa, jadwal kuliah. Relasi many to many, setiap mahasiswa bisa mengikuti banyak jadwal kuliah dan satu jadwal kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Untuk implementasi ini diperlukan tabel tambahan, tabel penghubung yang berisi NIM dan kode jadwal sebagai foreign key-nya. 2. Dosen mata kuliah. Relasi one to many. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya memiliki satu dosen pengampu. 3. Mata kuliah jadwal kuliah. Relasi one to many. Satu mata kuliah bisa memiliki beberapa jadwal kuliah, namun satu jadwal kuliah hanya terkait dengan satu mata kuliah. 4. Dosen jadwal kuliah. Relasi one to many. Satu dosen bisa mengajar banyak jadwal kuliah, namun satu jadwal kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Jawaban nomor 2. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, himpunan entitas memiliki sebuah kumpulan entitas yang jelas eksistensinya dan dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, himpunan entitas mana saja yang akan kita libatkan tidak hanya tergantung pada jenis sistem yang akan kita tinjau, tetapi juga ditentukan oleh seberapa jauh ruang lingkungan yang ingin kita akomodasi dalam rancangan basis data. Dari ruang lingkup soal di atas, maka ada 3 buah himpunan entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. 2. Menentukan atribut-atribut key dan masing-masing himpunan entitas. Atribut-atribut key yang kita sertakan di masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting yang dapat mengidentifikasi setiap entitas yang ada di dalamnya. Dari soal di atas, primary key untuk entitas mahasiswa adalah atribut NIM. Di himpunan entitas mata kuliah adalah atribut kode mata kuliah dan himpunan dosen adalah atribut kode dosen. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Langkah ketiga ini merupakan langkah terpenting dalam pembentukan diagram ER. Ketepatan kita dalam menentukan relasi-relasi yang terjadi di antara himpunan entitas akan sangat menentukan kualitas rancangan basis data yang akan kita bangun. Himpunan relasi mempelajari dan himpunan relasi diajar merupakan relasi langsung yang terjadi antara himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah, serta antara himpunan entitas dosen dan mata kuliah. 4. Menentukan derajat dan cardinality rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Fakta memperlihatkan bahwa seorang mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah sekaligus dan begitu pula sebaliknya. Sebuah mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, maka cardinality rasio relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan kuliah banyak M ke banyak M. Sementara fakta yang ada juga menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya dipegang oleh seorang dosen. Maka cardinality relasi
rasio antara himpunan entiti, dosen, dan mata kuliah adalah 1 ke banyak. Berangkat dari fakta tersebut, maka diagram ER 5 melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Atribut-atribut deskripsi yang dapat kita sertakan pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relationship yang ada. Maka selesailah pembuatan diagram ER ini dengan melengkapi atribut setiap entitas dan relationship yang ada. Mahasiswa, di dalam mahasiswa ada NIM, nama, alamat, mahasiswa, jurusan. Mempelajari mata kuliah. Di dalam mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Diajar dosen. Di dalam dosen ada kode dosen, nama dosen.